Di video ini, kita akan membahas stok 1, pembelian, rencana pembelian baru. Di menu rencana pembelian baru, Anda dapat membuat rencana pembelian untuk departemen pembelian Anda sehingga mereka dapat menghitung jumlah pesanan pembelian yang optimal sebelum menentukan pesanan pembelian yang aktual. Di layar input, Anda dapat membuat rencana pembelian dengan secara manual memuat kode barang, atau Anda dapat memuat pesanan penjualan yang ada, atau perintah kerja, dan menerapkannya untuk membuat rencana pembelian baru. Sekarang, kita akan secara manual memasukkan rencana pembelian baru. Pertama, di kolom tanggal, masukkan tanggal saat Anda membuat rencana pembelian, dan di kolom PIC, masukkan karyawan yang akan bertindak sebagai penanggung jawab rencana pembelian. Dan masukkan lokasi di kolom lokasi masuk. Di kolom jenis transaksi, jika pajak akan diterapkan ke barang yang dibeli, pilih pajak 10%, dan jika tidak, pilih tidak kena pajak. Dan jika transaksi yang akan dilakukan dalam mata uang asing, Anda dapat memilih mata uang terkait di menu mata uang. Jika mata uang yang akan digunakan belum terdaftar dalam program, Anda dapat mendaftarkannya di pengaturan mata uang. Stok 1, pengaturan mata uang asing. Lalu pilih tanggal pengiriman. Dan masukkan referensi jika ada. Lalu kita lanjutkan mengisi kolom di bagian bawah. Anda dapat secara manual memasukkan barang dan jumlahnya, atau Anda dapat menekan salah satu tombol di bagian tengah untuk memuat slip yang ada, atau membiarkan program menghitung data. Tombol pesanan penjualan memungkinkan Anda memuat pesanan penjualan yang ada. Dan tombol permintaan pembelian memungkinkan Anda untuk membuat rencana pembelian berdasarkan slip permintaan pembelian yang ada. Dan jika Anda ingin memuat perintah kerja, Anda dapat klik pada tombol BOM, dan Anda dapat memuat perintah kerja dan pesanan penjualan yang ada, dan menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan. Tombol BOM banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur karena berfungsi untuk menghitung jumlah dari bahan baku dan tambahan yang dibutuhkan oleh produksi berdasarkan data BOM Anda. Jadi, setelah klik tombol BOM, jendela estimasi BOM akan terbuka. Untuk penghitungan jumlah, di bagian bawah, jika Anda masukkan barang yang ingin Anda produksi dan jumlahnya, lalu klik tombol kalkulasi di bagian bawah, semua bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi tersebut akan diterapkan pada layar input rencana pembelian baru. Dan daripada secara manual memasukkan kode barang dan jumlahnya, untuk penghitungan, Anda dapat memuat pesanan penjualan atau perintah kerja yang ada untuk produksi, dan lalu klik tombol kalkulasi lagi. Dan BOM dari barang terkait akan diterapkan ke layar input rencana pembelian baru. Dan di kolom pelanggan atau vendor, jika Anda telah mengatur vendor pada tiap barang di pengaturan barang, tab jumlah, kolom vendor, datanya akan secara otomatis dimuat di kolom pelanggan atau vendor. Dan jika Anda tidak mengatur vendornya, Anda dapat mengedit kolom ini secara langsung pada layar. Dan di kolom harga, program akan menarik harga pembelian yang Anda masukkan ketika Anda mendaftarkan tiap barang di pengaturan barang. Dan tentu saja, Anda dapat menyesuaikan harga yang ditarik dengan menerapkan persentase tertentu atau jumlah tertentu. Dengan memilih pada barang, lalu centang pada penyesuaian di bagian tengah,
pilih apakah dalam bentuk persentase atau harga. Jika Anda ingin menerapkan diskon, masukkan persentase dalam minus, dan untuk menaikkan harga, masukkan dalam bentuk positif. Lalu pilih poin desimalnya, dan klik terapkan. Lalu Anda dapat memeriksa jumlah harga yang diubah. Dan Anda juga dapat menerapkan salah satu dari harga A sampai J yang Anda input sebelumnya di menu pengaturan barang. Anda dapat memilih pada tiap barang, lalu klik pada ubah harga di bagian tengah, dan pilih jenis harga yang diinginkan, lalu klik terapkan, dan periksa harga yang diubah. Dan juga, jika Anda ingin memeriksa jumlah stok barang yang tersedia saat ini, Anda dapat klik pada tombol tampilkan jumlah stok barang di bagian tengah. Dan jumlah total stok dari semua lokasi dan stok yang berada di lokasi masuk akan ditampilkan. Setelah selesai mengisi semuanya, Anda dapat klik simpan untuk menyimpan slipnya. Dan slip rencana pembelian yang Anda buat akan masuk ke dalam menu daftar rencana pembelian. Di menu daftar rencana pembelian, semua slip rencana pembelian yang Anda masukkan di menu rencana pembelian akan ditampilkan di dalam tab dalam proses. Dan jika Anda butuh mengubah jumlah atau harga ke dalam slip yang sudah dibuat, Anda dapat mengubahnya secara langsung pada menu daftar. Dan jika slip rencana pembelian tidak lagi valid, Anda dapat klik selesai di sisi kanan dari slip tersebut. Dan memindahkan slip tersebut ke tab selesai. Dan Anda juga dapat mengembalikannya lagi ke tab dalam proses dengan memilih pada slipnya, lalu tekan tombol pembatalan selesai di bagian bawah. Dan di tab dalam proses, Anda juga dapat memeriksa apakah Anda telah menghubungkan slip rencana pembelian ke menu pesanan pembelian dan menghasilkan slip pesanan pembelian dengan klik pada tombol tampilan di status perkembangan. Anda dapat melihat tanggal nomor dari slip pesanan pembelian yang terhubung dengan slip rencana pembelian tersebut. Dan pada layar daftar, dengan tiap jumlah yang telah kita masukkan pada slip rencana pembelian, jika Anda ingin menghitung ulang jumlah berdasarkan beberapa faktor, seperti stok aman, jumlah minimal pembelian, atau jumlah terkini stok yang tersedia, Anda dapat memilih barang mana yang ingin Anda hitung ulang, lalu klik pada tombol sesuaikan jumlah di bagian bawah, dan di jendela sesuaikan jumlah, jika Anda klik tombol kalkulasi di bagian kiri atas, di kolom jumlah rencana pembelian, Anda dapat memilih kriteria yang Anda akan terapkan ke penghitungan, dan kemudian Anda dapat klik pada tombol terapkan di bagian bawah untuk menetapkan kriteria dan melihat jumlah pesanan pembelian yang dihitung. Misalnya, jika Anda ingin memesan jumlah yang tidak termasuk jumlah saat ini, pilih hanya opsi jumlah saat ini. Dan di kolom lokasi dari jumlah saat ini, Anda dapat memilih apakah akan menerapkan saldo lokasi dari lokasi masuk atau menerapkan saldo dari lokasi-lokasi yang akan dimasukkan di kolom ini. Anda dapat memilih semua lokasi dan menerapkan saldo total juga. Dan jika Anda klik terapkan, jumlah stok saat ini akan dimuat. Dan dari jumlah yang dimasukkan akan dikurangi jumlah saat ini. Dan hasil dari jumlah pesanan pembelian akan ditampilkan. Jadi Anda bisa lihat jumlah pesanan pembelian telah disesuaikan, berkurang, atau 0. Karena Anda sudah memiliki jumlah tersebut saat ini.
Dan Anda dapat menambahkan kriteria tambahan seperti jumlah stok aman, pesanan penjualan outstanding, barang yang belum diterbitkan, dan pesanan pembelian outstanding juga jumlah minimum pembelian. Jika Anda klik tombol kalkulasi lagi, di sini Anda memilih opsi jumlah minimum pembelian, dan jika Anda klik terapkan, jumlah minimal pembelian juga akan diterapkan ke penghitungan juga. Seperti yang Anda lihat di sini, jumlah rencana pembelian sebanyak 100, dan jumlah stok saat ini 54. Jadi jumlah yang dibutuhkan adalah 46. Namun, karena Anda menerapkan jumlah minimal pembelian, jumlah pesanan pembelian telah dihitung sebanyak 70, bukannya 46. Jadi, dengan cara ini, Anda dapat menggunakan tombol kalkulasi di bagian atas. Dan jika terdapat kriteria yang sering digunakan, Anda dapat mengatur metode penghitungan default di pilihan kanan atas, metode kalkulasi, dan di sini Anda dapat mengatur kriteria kalkulasi dan menerapkannya secara default. Dan setelah menjalankan kalkulasi dan menerapkan semua kriteria yang diinginkan, Anda dapat klik simpan. Dan dengan jumlah yang dihitung, Anda dapat membuat pesanan pembelian dari daftar ini. Anda dapat memilih pada baris tersebut dan klik pada pesanan pembelian di bagian bawah. Jika Anda arahkan ke tombol, Anda dapat melihat tombol selesai dan jangan selesaikan. Jika Anda membuat pesanan pembelian dengan tombol selesai, setelah pesanan pembelian telah dibuat, slip rencana pembelian terkait akan berpindah ke tab selesai. Dan jika Anda menggunakan tombol jangan selesaikan, slip rencana pembelian terkait akan tetap berada di tab dalam proses. Dan terdapat dua cara dalam membuat slip pesanan pembelian, berdasarkan garis atau berdasarkan barang. Di daftar ini, Anda dapat melihat barang bubuk green tea telah dibuat ke dalam dua slip yang berbeda. Jika Anda pilih pada kedua baris tersebut dan membuat pesanan pembelian, jika Anda pilih berdasarkan garis, kedua baris tersebut akan dimasukkan ke dalam pesanan pembelian berdasarkan tiap barisnya. Meskipun keduanya sama. Dan jika Anda memilih kedua baris lagi, lalu kali ini klik berdasarkan barang, jumlah dari kedua baris akan dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam satu baris di pesanan pembelian. Dan di sini terdapat satu hal yang harus dicatat. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, jika tanggal dan vendor dalam baris-baris tersebut sama, jika Anda memilih baris dan membuat pesanan pembelian, tidak akan ada pesan peringatan yang ditampilkan. Namun, jika Anda memilih baris yang tanggal dan vendornya berbeda dan membuat pesanan pembelian, sebuah pesan peringatan akan muncul dan bertanya apakah Anda akan membuat pesanan pembelian satu persatu berdasarkan tiap vendor dan tanggal pengiriman. Jika Anda klik pada konfirmasi, baris akan dibuat menjadi slip pesanan pembelian, satuan yang berbeda berdasarkan tiap vendor dan tanggal pengiriman.
Dan jika Anda klik pada batalkan, semua baris yang dipilih akan digabung menjadi satu slip pesanan pembelian. Dan vendor yang dimuat adalah vendor default yang Anda atur pada pendaftaran barang. Dan tanggal pengiriman adalah yang paling baru diterapkan ke pesanan pembelian. Dan kembali ke menu daftar rencana pembelian. Di daftar menu, jika Anda klik cari, di tipe pencarian, Anda akan menemukan opsi berdasarkan garis dan berdasarkan slip. Pengaturan defaultnya adalah opsi berdasarkan garis, dan itu akan menunjukkan Anda data rencana pembelian berdasarkan tiap baris yang Anda masukkan pada tiap slip. Dan jika Anda memilih pada opsi berdasarkan slip, daftar tidak akan menampilkan data berdasarkan tiap barang. Yang akan ditampilkan adalah berdasarkan tiap nomor pernyataan slip. Dan di kolom nama barang, barang yang dimasukkan ke dalam baris pertama tiap slip akan ditampilkan. Dan Anda juga dapat mengkustomisasi daftar yang tampil pada menu daftar rencana pembelian. Anda dapat klik pilihan di kanan atas, pengaturan contoh laporan, dan Anda dapat menambahkan template baru dulu. Di jendela pengaturan, Anda dapat klik pada judul kolom, dan klik tambahkan untuk menambah kolom yang diinginkan, atau Anda dapat klik hapus kolom untuk menghapus kolom tersebut dari daftar. Dan klik pada pengaturan untuk mengubah nama tampilan pada kolom dan lebar kolom. Jadi, silakan gunakan menu rencana pembelian baru untuk memenuhi kebutuhan Anda.